Assalamualaikum Bunda. Di video ini aku mau berbagi tentang perlengkapan MPASI bayi. Di sini ada 2 pisau dan telenan terpisah. 1 pisau dan 1 telenan untuk sayur atau buah, serta 1 pisau dan 1 telenan yang berbeda untuk daging. Pisau dan telenan terpisah ini kugunakan untuk menghindari pencemaran bakteri guna mencegah terjadinya diare pada si kecil. Di sini aku juga menyiapkan wadah pisau dan telenan khusus untuk bayiku agar tidak tercampur dengan pisau telenan dewasa sehingga peralatannya lebih steril. Kemudian ada buku resep MPASI dari Dr. Meta. Di dalamnya ada penjelasan tentang kebutuhan nilai gizi MPASI si kecil dan resep MPASI untuk usia 6 hingga 8 bulan, 9 hingga 11 bulan, dan 12 hingga 23 bulan. Buku ini cukup membantuku untuk menemukan berbagai ide menu MPASI si kecil. Selanjutnya, aku menggunakan timbangan dapur. Ketika membaca buku resep MPASI, kita menemukan berat bahan makanan seperti berikut untuk memasak MPASI si kecil. Nah, timbangan ini dapat membantu Bunda yang baru belajar menakar berat setiap bahan makanan agar sesuai dengan nilai gizi yang harus dipenuhi si kecil. Kemudian, aku menggunakan wadah es bersekat dari bahan silikon seperti ini untuk menyimpan dan membekukan daging mentah di dalam freezer. Misal daging sapi, ayam, udang, ataupun ikan yang sudah dipotong kecil-kecil. Untuk mengambilnya pun mudah. Bunda tinggal menekan bagian bawah wadah silikon ini dan daging beku pun akan terlepas dari wadah. Mungkin di beberapa video perlengkapan MPASI lain, Bunda akan menemukan penggunaan klip plastik kecil sekali pakai seperti ini untuk menyimpan bahan makanan mentah di freezer. Secara pribadi, aku lebih memilih untuk menggunakan wadah es bersekat ini dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Dan wadah ini pun bisa dipakai kembali setelah dicuci ya Bunda. Selanjutnya, aku menggunakan blender mini ini untuk menghaluskan perdagingan. Contohnya seperti daging sapi agar dapat tercampur secara merata di dalam bubur MPASI, sehingga kandungan daging dalam bubur MPASI lebih halus dan mudah dicerna oleh si kecil. Kemudian, aku menggunakan panci berbahan enamel dari Sevina yang sudah dilengkapi dengan tutup kaca. Panci ini sudah ber-SNI ya Bunda. Ada panci untuk menumis atau menggoreng, serta panci untuk mengukus ataupun menghangatkan bubur MPASI yang sebelumnya disimpan di dalam kulkas. Selain itu, aku juga menggunakan slow cooker dari Baby Safe dengan panci terbuat dari keramik. Slow cooker dengan fungsi memasak dan memanaskan ini sudah cukup dan sangat membantuku ketika sedang kewalahan memasak secara langsung di atas kompor. Penggunaan slow cooker ini sangat praktis. Bunda cukup memasukkan bahan makanan yang sudah dicuci bersih dan mengatur lama waktu memasak hingga matang dengan sendirinya. Sehingga Bunda bisa menghemat tenaga untuk tetap menemani si kecil bermain dan belajar, ataupun Bunda bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Selanjutnya, aku menggunakan spatula mini berbahan silikon tahan panas untuk mengaduk masakan dalam slow cooker ataupun panci masak. Ukuran spatula ini menurutku sangat pas, tidak terlalu besar ataupun kekecilan untuk panci masak yang kugunakan. Setelah bubur MPASI matang, kita perlu menyaring bubur MPASI untuk memisahkan partikel kasar makanan, agar bayi lebih mudah mencerna makanan halus yang lolos saring. Aku menggunakan saringan dari Rachel Baby. Sebenarnya saringan ini sudah satu set dalam baby food maker dari Rachel Baby. Satu setnya berisi mangkok wadah makanan dengan alas bertekstur sehingga tidak licin dan memudahkan ketika ingin menghancurkan atau menghaluskan buah. Kemudian ada saringan tebal dan kuat untuk menyaring MPASI. Ada parutan bisa untuk memarut wortel, ada pemeras jeruk,
Ada penjepit sekaligus penghancur makanan, ulekan dari bahan kayu, 1 sendok makan, dan tutup mangkok. Setelah disaring, bubur MPASI lolos saring kusimpan dalam wadah kaca. Aku menggunakan satu set yang berisi 3 wadah makanan dari Lock and Lock berbahan kaca tebal. Wadah kaca ini memiliki takaran berapa banyak porsi makanan yang baiknya dapat dihabiskan si kecil berdasarkan rentang usianya, sehingga membantu Bunda untuk dapat memantau kecukupan makan si kecil. Kemudian, aku menggunakan kursi makan dari Baby Chef. Kursi makan ini sangat membantuku ketika di rumah sendirian untuk menyuapi si kecil agar bisa berhadapan wajah dengannya. Aku merasa respon si kecil memang berbeda ya Bunda. Ketika makan berhadapan atau makan bersama dengan kita, si kecil terlihat sangat antusias dan bahagia dibandingkan si kecil makan dengan digendong yang sulit melihat wajah kita. Kursi ini kugunakan pada bayi ketika bayi sudah bisa duduk tegak dan mandiri. Selain itu, kursi ini memiliki 6 fungsi sesuai perkembangan anak, yaitu sebagai kursi makan tinggi, kursi balita, kursi main di lantai tanpa meja, kursi main di lantai dengan meja, kursi makan pendek terikat, dan kursi main beroda. Selanjutnya, berdasarkan pengalamanku, Bunda sudah sangat cukup apabila menyiapkan 1 mangkok, 1 piring, 1 sendok, dan 1 gelas bayi. Alhamdulillah, di sini ada beberapa set peralatan makan bayi dari kado lahiran. Ada dari Baby Chef bergambar astronot, Lasti Bani putih polos, Freckles bergambar jerapah, dan Taransu berbentuk kepiting. Peralatan makan si kecil ini memiliki beraneka ragam bentuk yang lucu ya Bunda, dengan tujuan untuk menarik minat dan perhatian si kecil ketika makan. Kemudian, ketika si kecil sudah tiba saatnya untuk berlatih makan mandiri, aku menyiapkan piring suction 3 sekat berbentuk gajah untuk menyajikan makanan padat. Di sini, aku juga menyediakan mangkok suction untuk wadah menyajikan makanan berkuah bagi si kecil. Piring suction berbahan bambu ini melekat kuat pada meja makan si kecil, sehingga si kecil tidak mudah menumpahkan, menjatuhkan, ataupun melempar piring makannya. Selanjutnya, aku menyiapkan sendok berbahan silikon lembut dan lentur agar tidak menyakiti gusi ataupun mulut si kecil ketika menyuapi si kecil. 1 kotak berisi 2 sendok, terdiri dari 1 sendok untuk usia di atas 0 bulan dan 1 sendok berukuran lebih lebar untuk usia di atas 6 bulan. Adanya kotak seperti ini memudahkan kita untuk membawa sendok ketika berpergian agar lebih steril ya Bunda. Selain itu, aku juga menyediakan sendok silikon yang bisa mengapit bubur MPASI si kecil di sela lubang ini. Sendok ini sangat membantuku ketika si kecil ingin memegang sendoknya sendiri dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Bunda bisa memberikan si kecil sendok ini agar tangannya tidak mencoba untuk merebut sendok yang Bunda pegang, sehingga si kecil bisa belajar makan dengan memegang sendok makannya sendiri, sekaligus Bunda dapat menyuapi si kecil dengan lebih tenang. Di sini, aku juga memiliki feeder buah cocok bagi si kecil yang belum tumbuh gigi untuk dibawa ketika berpergian. Jadi, Bunda bisa memasukkan potongan buah seperti pepaya atau alpukat ke dalam tut buahnya. Dan ketika si kecil mengunyah, maka buah yang lebih lembut akan keluar dari lubang tut ini. Sehingga si kecil tetap bisa memakan buah tanpa mengotori tangan dan bajunya ketika berpergian. Kemudian, aku menyiapkan gelas tekan sedot. Gelas ini memudahkan kita untuk mengajarkan si kecil minum melalui sedotan dalam posisi duduk tegak, karena kita yang mengontrol laju dan banyaknya air yang keluar melalui tekan seperti ini. Selanjutnya,
Aku menyiapkan botol minum untuk si kecil yang bisa dibawa berpergian. Terdapat 2 jenis cup, yaitu dark mouth untuk usia 6 hingga 12 bulan dan sedotan untuk usia 9 bulan hingga 3 tahun. Kemudian, aku menyediakan slapper berbahan silikon tipis agar pakaian bayi tidak kotor akibat makanan yang jatuh dari mulutnya. Aku memilih slapper silikon yang tipis agar tidak berat dikenakan dan nyaman bagi si kecil. Selain itu, slapper ini tentunya ringan dan mudah dilipat untuk dibawa bepergian. Selanjutnya, aku menyiapkan spons cuci khusus peralatan MPASI bayi yang terpisah dengan spons cuci piring dewasa untuk menghindari tercampurnya residu makanan dewasa yang menempel pada spons. Karena makanan dewasa lebih beragam rasa, seperti pedas, asin, manis, ada makanan berminyak, ataupun makanan yang terlalu banyak bumbu. Bunda bisa menggunakan perlengkapan yang ada di rumah untuk mendukung masa MPASI si kecil. Tidak harus beli baru dan cukup pastikan peralatan yang Bunda gunakan aman dan bersih. Sekian video perlengkapan MPASI dariku. Bunda bisa berbagi perlengkapan MPASI bermanfaat lain yang mungkin belum kusebutkan dalam video ini. Atau Bunda memiliki pertanyaan seputar pengalaman MPASI si kecil dariku, Bunda bisa menuliskannya dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Bunda.